Yang terhormat PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Pungki Hadi Pratikto, yang kami hormati, sayangi dan selalu banggakan teman-teman jurnalis yang terus membersamai dan mendukung kinerja pemberantasan korupsi KPK. Sebelumnya selamat tahun baru, semangat baru pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Mengawali pekan kedua tahun 2026, kami akan menyampaikan update penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengadaan katalis di Pertamina. Di mana dalam update kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan terhadap salah seorang tersangkanya. Namun karena kondisi kesehatan, maka dalam konferensi pers malam hari ini kami tidak menghadirkan tersangkanya dalam ruangan pers ini. Namun demikian, tim dokter telah melakukan pemeriksaan kesehatannya kepada yang bersangkutan dan dinyatakan layak untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan penahanannya. Untuk itu kepada Bapak Mungki kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan serta konstruksi perkaranya. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat kepada semua. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk rekan-rekan sekalian yang saya hormati Mas Budi selaku juru bicara KPK, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina Persero tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 5 Januari 2026, KPK akan kembali mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan katalis tahun 2012 sampai dengan 2014 di PT Pertamina Persero. Penahanan dilakukan terhadap saudara CD selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero periode 2012 sampai dengan 2014. Sebelumnya KPK telah menetapkan CD bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka lainnya tersebut, yaitu 1 saudara GW selaku Direktur PT MP, kemudian yang kedua saudara FAG selaku Manajer Operasi PT MP atau anak dari saudara GW, dan yang ketiga saudara APA selaku pihak swasta atau anak dari saudara CD. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan tim kesehatan KPK, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Jubir, terhadap tersangka CD dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung C1. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Selaku perusahaan agen lokal katalis di Indonesia, PT MP diketahui menggunakan nama Albemarle Corp yang merupakan bagian dari Albemarle Singapore PT Ltd, perwakilan kantor penjualan dan administrasi Albemarle untuk wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia, pernah mengikuti tender pengadaan katalis di PT Pertamina Persero, namun gagal karena dianggap tidak lolos uji tes atau ACE tes. Kemudian saudara FAG atas perintah saudara GW menghubungi saudara APA selaku rekannya untuk meminta saudara CD melakukan pengkondisian agar PT MP dapat kembali mengikuti tender produk katalis residu katalik cracking atau RCC di RU 6 Balongan. Atas pengkondisian tersebut, saudara CD akhirnya membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji tes bagi produk katalis yang membuat PT MP terpilih menjadi pemenang pengadaan katalis di Balongan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014
dengan nilai kontrak sebesar 14,4 juta US dollar atau sekitar 176,4 miliar rupiah berdasarkan kurs rupiah pada tahun 2014. Setelah terpilih sebagai pemenang pengadaan katalis, PT MP kemudian memberikan sebagian fee yang berasal dari Albemarle Corp kepada saudara CD sekurang-kurangnya 1,7 miliar rupiah pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Penerimaan fee tersebut juga berhubungan dengan pengambilan kebijakan oleh saudara CD yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku Direktur Pengolahan di PT Pertamina Persero. Atas perbuatannya, saudara CD sebagai penerima suap disangkakan dan telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian, Mas Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Mungki Hadi Pratikto yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan penahanan tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan katalis di Pertamina untuk tahun 2012 sampai dengan 2014, di mana KPK melakukan penahanan terhadap tersangka saudara CD untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 5 sampai dengan 24 Januari 2026. Baik, teman-teman media, kita akan buka sesi tanya-jawab khusus terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. Silakan. Silakan Mas Rehan dari Tempo. Tes. Selamat malam Pak Mungki, Mas Budi. Saya Rehan dari Tempo mau menanyakan, ini sebenarnya Krishna ini itu menyuap beberapa orang. Itu selama ini di KPK udah teridentifikasi atau belum uang suap yang diterima dari Krishna? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kan ini kan si Krishna ini kan dekat dengan Risa Chalit. Nah, apakah ini menjadi langkah atau mungkin salah satu upaya KPK itu untuk kembali membidik si Risa Chalit? Nah, di sini kan Risa Chalit juga ada peran nih di pengadaan katalis Pertamina gitu. Nah, apakah dari sini KPK itu kembali membidik Risa Chalit? Kan sebelumnya kan KPK udah membidik nih Risa Chalit lewat kasus Zatapi, tapi gagal karena waktu itu ditangani oleh Polri. Nah, apakah lewat kasus ini KPK kembali membidik saudagar minyak itu? Mungkin itu aja Pak, 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Ada lagi kawan-kawan? Sepertinya sudah terwakili semuanya oleh pertanyaan Mas Rehan. Kami persilakan kepada Bapak Mungki untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas Rehan atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan saudara CD, apakah sudah teridentifikasi memberikan suap kepada beberapa orang? Jadi saudara CD memang baru hari ini dilakukan pemeriksaan. Tentu penyidik terus melakukan pendalaman terhadap peranan dari saudara CD, tidak hanya terkait dengan kasus yang ini. Apabila ada memang bukti-bukti baru, tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan ke perkara lainnya. Termasuk juga tadi yang menyangkut pertanyaan yang kedua, saya pikir sama, karena baru hari ini dilakukan pemeriksaan, tentu penyidik apabila memang ada indikasi terhadap pihak-pihak lain, seperti tadi yang disebutkan Risa Chalit dan lain-lain, tentu ini akan dikembangkan ke arah sana. Demikian Mas Rehan, terima kasih. Terima kasih Pak Mungki. Mas Rehan cukup? Teman-teman semuanya cukup? Baik, terima kasih Pak Mungki, terima kasih teman-teman jurnalis. Demikian konferensi pers pada malam hari ini terkait dengan penahanan tersangka untuk perkara dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina Persero untuk tahun 2012 sampai dengan 2014. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.